Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oluan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, kita bisa melihat pernyataan dari beberapa netizen ya. Ini saya kutip dari akun sosial media, itu TikTok, di mana pernyataan ibu ini lebih mengarah ke pemerintahan ya. Seperti apa pernyataannya? Langsung saja kita saksikan. Dalam komentar-komentar banyak yang menyebutkan gue ini adalah anak abah. Ya nggak masalah sih, gue mau dipanggil anak abah juga. Buat gue jauh lebih mulia gue dipanggil anak abah daripada Ternak Mulyono. Buat gue anak abah masih pada waras dan logikanya masih berjalan ya. Mereka masih bisa membedakan mana sesuatu hal yang benar, mana sesuatu hal yang memang itu tidak benar. Makanya gue lebih bangga. Bahkan gue akan lebih merasa terhormat dipanggil seorang pelacur daripada dipanggil Ternak Mulyono. Buat gue Ternak Mulyono ini aduh otaknya semua nggak ada ya, karena mungkin udah pada ketinggalan digorong-gorong. Kenapa sih gue ini bisa mendadak 180 derajat berubah? Yang tadinya gue menjadi salah satu yang dijulukin diehardnya Mulyono, kok tiba-tiba bisa berubah? Ya kalau gue sih jujur ya, bukan karena ijazah palsunya si Mulyono, bukan karena kegagalan si Mulyono ketika di pemerintahan gitu ya, dia memimpin Indonesia, enggak. Karena balik lagi, memang tidak ada kesempurnaan di muka bumi ini. Gue melihat semua kepala negara di seluruh dunia pun pasti akan ada kegagalan dalam pemerintahannya. Awal mulanya gue bisa sebegini bencinya dengan si Mulyono ya ketika si Mulyono membiarkan anak karbitannya maju sebagai cawapres. Karena setahu gue, maaf nih kalau gue salah, di dunia manapun gak ada tuh ya, bapaknya masih menjabat seorang presiden, tiba-tiba anaknya mencalonkan diri. Ya seperti di Amerika, Bush pun tidak melakukan itu, ketika dia sudah lengser baru anaknya maju. Bahkan Kim Jong Un, presiden korut pun itu ketika bapaknya udah meninggal, Kim Jong Il, barulah gitu ya dia diangkat Kim Jong Un menjadi penerus si bapaknya, bukan saat masih menjabat. Sementara apa yang dilakukan Mulyono ini jelas-jelas suatu hal yang buat gue menunjukkan betapa tamaknya seorang Mulyono. Emang gak bisa Mulyono ini menunggu dulu dia selesai jabatannya gitu ya, biar tidak terkesan ketamakan dan kelicikannya baru anaknya maju? Ini kan enggak. Buat gue ini benar-benar udah parah banget. Dan inilah awal mula gue berubah menjadi pembenci Mulyono. Iya, itulah dia pernyataannya saudara-saudara. Kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang di mana Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia atau Sekjen PDIP yang bernama Hasto Kristianto akan menjalani sidang pra-peradilan perdana besok. Itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel ya. Di mana perkara itu pun terdaftar dengan nomor 5-PIT-PRA-2025-PNJKT.SEL. Klarifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka, begitu yang tertera di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan sidang perdana tersebut akan digelar pada Selasa 21 Januari 2025 pada pukul 10.00 saudara-saudara, atau jam 10 pagi ya. Dan itu di ruang sidang 05 PN Jaksel. Adapun Hakim Tunggal Juyanto yang akan menangani dan mengadili perkara tersebut. Ini sidang pra-peradilan ya saudara-saudara. Dan sebelumnya pada 24 Desember 2024, KPK menetapkan 2 tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yaitu Hasto Kristianto dan advokat Doni Tri Istiqomah. Dan Ketua KPK juga yang bernama Setio Budianto mengungkapkan di mana Hasto diduga mengatur dan mengendalikan Doni untuk melobi anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang bernama Wahyu Setiawan itu agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR terpilih.
dari Dapil Sumsel 1 ya saudara-saudara, dan Hasto juga disebut mengatur dan mengendalikan Doni untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina. Hasto bersama-sama dengan Harun Masiku, Saiful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar $19.000, itu dolar Singapura ya saudara-saudara, dan $38.350 Amerika Serikat pada periode 16 Desember 2019, 23 Desember 2019. Di mana agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil Sumsel 1. Iya, itulah kata Setio ya. Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus Harun Masiku, di mana Setio lantas merincikan tindakan Hasto dalam perkara OOJ, di mana dalam perkara OOJ atau obstruction of justice ya. Pada 8 Januari 2020 itu dalam operasi tangkap tangan KPK, Hasto memerintahkan Nur Hasan selaku penjaga rumah aspirasi di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A. Itu untuk menelepon Harun Masiku agar merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Hasto biasa menggunakan rumah itu sebagai kantornya. Dan pada 6 Juni 2024 saudara-saudara, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, dia memerintahkan stafnya Kusnadi untuk menenggelamkan HP milik agar tidak ditemukan oleh KPK. Wah, cukup ngeri-ngeri sedap ya saudara-saudara, di mana Hasto memerintahkan menenggelamkan HP miliknya agar tidak ditemukan oleh KPK. Hasto juga mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. KPK telah menetapkan ex-kader PDIP Harun Masiku juga sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji itu kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di KPU. Walau demikian, saudara-saudara, Harun Masiku selalu mangkir dari pemanggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang atau DPO sejak 17 Januari 2020. Wah, sudah 5 tahun ya saudara-saudara, di mana si Harun Masiku ini kan DPO sejak 2020. Sekarang sudah 2025. Sudah 5 tahun ya. Nah, selain Harun Masiku, saudara-saudara, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota KPU periode 2017-2022 yang bernama Wahyu Setiawan, di mana pada saat ini Wahyu telah bebas bersyarat dari pidana 7 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Kadung Pane, Semarang, Jawa Tengah. Iya. Baik, saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, di mana kita sudah mendengarkan pernyataan dari ibu tersebut yang saya dengar dari beberapa akun sosial media dari TikTok ya. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga di sini kita sudah membahas tentang sidang pra peradilan si Hasto Kristianto, di mana digelar perdana besok ya. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.